Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan mencoba sedikit merefresh mengenai bahasan metodologi penelitian dan skripsi. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang menghadapi semester akhir, sedang sibuk-sibuknya atau pusing-pusingnya untuk menyiapkan skripsi penelitian. Untuk enaknya kita jelaskan berdasarkan bagian-bagian dari skripsi deh ya. Ya, kita mulai saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Biasanya ada di bab 1 ini kan, pendahuluan. Nah, latar belakang yang baik ini pertama dia harus berisi mengenai gambaran umum mengenai permasalahan yang menjadi alasan kamu atau peneliti untuk melakukan penelitian. Dan sebisa mungkin alasan tersebut disertai dengan fakta dan data yang mendukung untuk menunjukkan kompleksitas permasalahan. Jangan sampai kita atau peneliti atau kamu menjelaskan bahwa masalah penelitian yang pengen diteliti adalah ini panjang lebar kita jelaskan, tapi tidak didukung oleh fakta dan data yang ada. Oke, selanjutnya ketika kita menyusun penjelasan atau latar belakang, maka jalannya penjelasan itu tidak boleh berbelit-belit atau terlalu panjang, nggak fokus. Tapi harus dengan seefektif mungkin, padat, singkat, jelas. Langsung to the point. Dan syarat latar belakang yang baik lagi, yang selanjutnya adalah dia tidak membahas mengenai permasalahan pribadi yang tidak berdasarkan data atau fakta yang ada. Untuk lebih jelasnya, habis ini bakal ada sedikit contoh mengenai suatu paragraf yang baik dalam sebuah latar belakang. Jadi, contoh paragraf ini bakal membahas mengenai bagaimana zakat mengentaskan kemiskinan di suatu daerah. Misal di daerah Kalimantan Selatan. Atau misal, kalau misalnya nggak provinsi, di daerah kota Banjarmasin. Di daerah Kabupaten Banjar, di daerah Tabalong, misal gitu ya, dimanapun lokasinya. Oke, kita lihat contoh paragrafnya. Fenomena kemiskinan menjadi masalah yang serius di Indonesia. Titik. Nah, di sini dia menjelaskan kalimat penjelasan yang singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele, efektif, bahwa dia bilang fenomena kemiskinan menjadi masalah serius di Indonesia. Selesai. Selanjutnya apa? Selanjutnya dia gunakan data dan fakta bahwa kemiskinan memang menjadi masalah yang serius. Caranya diambil data dari Badan Pusat Statistik. Maka kalimat selanjutnya adalah data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 mencapai 27,77 juta jiwa yang dilihat dari pendapatan per kapita per bulan. Mereka memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan, yakni rata-rata sebesar Rp374.478 per kapita per bulan. Nah, data yang mendukung informasi atau mempertajam masalah mengenai fenomena kemiskinan ini diambil dari tim penyusun Outlook Zakat Indonesia yang mengeluarkan buku judulnya Outlook Zakat Indonesia 2018 di Jakarta melalui Pusat Kajian Strategi Basnas tahun 2017. Nah, dari mana
banyak dapat data-data yang bisa mendukung penelitian, caranya adalah kita harus banyak baca. Kita harus banyak cari di internet. Kita harus banyak baca jurnal. Kita harus banyak baca artikel. Itu satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan data-data pendukung. Cara yang lain bisa dengan memasukkan studi pendahuluan atau dengan memasukkan fenomena-fenomena yang umum terjadi di masyarakat. Oke. Jadi paragraf ini sekali lagi, ini merupakan paragraf yang singkat, jelas, dan efektif dalam menjelaskan fakta dan data yang mendukung peneliti tentang zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang baik ini adalah rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang akan menjadi acuan dalam mengumpulkan data penelitian, dengan harapan saat ditemukannya jawaban dari rumusan masalah, maka penelitian tersebut berakhir. Oke. Rumusan masalah yang baik selanjutnya adalah dia menggunakan kalimat tanya. Dapat diuji secara empiris, memungkinkan dijawab menggunakan metode tertentu. Menggunakan kalimat tanya. Jadi, karena dia menggunakan kalimat tanya, maka sebaiknya yang namanya rumusan masalah itu menggunakan kata tanya. Seperti apa, bagaimana, mengapa. Yang itu harus disusun dalam bahasa yang singkat dan jelas. Dapat diuji secara empiris, artinya dia dapat dibuktikan secara nyata. Bener nggak kayak gitu masalah penelitiannya dan jawabannya kayak gini. Nah, agar dapat diuji secara empiris, agar dapat diuji kebenarannya, maka dia harus menggunakan metode tertentu. Metode penelitian tertentu. Sedikit mengenai metode, yang namanya metode itu ringkasnya adalah cara melakukan sesuatu. Contoh misalnya cara bikin es buah. Itu artinya metode bikin es buah. Cara melakukan penelitian adalah metode penelitian. Entah nanti dengan metode kuantitatif atau dengan metode kualitatif. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah rumusan masalah yang baik ini dapat membatasi ruang lingkup penelitian, dimensi, dan analisis variabel. Jadi, sebisa mungkin yang namanya rumusan masalah itu membuat kita fokus terhadap apa yang kita teliti. Masalahnya ini yang kita teliti. Jadi ketika ada pertanyaan tentang macam-macam, entah itu pada saat ujian proposal, entah itu pada saat ujian komprehensif, ketika ada pertanyaan yang nggak fokus pada rumusan masalah, tapi dia mempertanyakan masalah gitu ya. Masalahnya kenapa nggak kayak gini. Jadi jawabannya bisa dijawab dengan santuy. Pertanyaan atau masukan yang Bapak atau Ibu tanyakan itu pertanyaan yang sangat bagus, dan saya juga memperhatikan hal tersebut. Tapi hal tersebut tidak termasuk dalam rumusan masalah yang saya teliti. Oke, kita lanjutkan pada video selanjutnya nanti ya.